Kalau memikirkan neraka, kita pasti sangat takut dan tidak mau menjadi salah satu penghuninya. Ya, seperti yang sudah diajarkan dari kecil, neraka itu tempatnya penderitaan. Bahkan ujian-ujian yang kita hadapi di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kesengsaraan di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kita contoh melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang nantinya disiksa dengan siksaan paling ringan di neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penduduk neraka yang paling ringan siksaannya di neraka adalah Abu Thalib. Ia memakai 2 sandal neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya. Ya Allah, siksa yang paling ringan saja sudah bikin otak mendidih. Bagaimana kalau siksa yang paling berat ya? Yang pasti rasa sakitnya adalah sakit yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Semoga Allah lindungi kita semua dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Karena takut menghadapi neraka, kita akan mencari tahu hal-hal apa saja yang akan menjauhkan kita dari neraka. Maka, salah satu hal yang bisa kita cari tahu adalah sifat calon penghuni neraka. Kita mungkin bertanya-tanya, kira-kira orang yang nantinya masuk neraka itu sifatnya seperti apa ya? Mungkinkah ada sifat calon penghuni neraka yang ada dalam diri kita? Apakah sebagian sifat itu ada pada diri kita atau malah semua sifat itu ada di diri kita? Na'udzubillah. Nah teman-teman, meskipun saat ini neraka belum ada penghuninya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan sifat-sifat orang yang akan masuk neraka. Tujuannya adalah agar kita semua bisa menjauhi sifat-sifat mereka dan tidak meniru mereka. Sifat pertama dari calon penghuni neraka adalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan dan hanya sibuk mengurusi urusan dunia. Allah Ta'ala berfirman, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Sifat kedua dari calon penghuni neraka adalah mereka yang hati dan perilakunya dipenuhi kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong masukiku. Surga berkata, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada surga, kau adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian berdua berisi penuh. Haris bin Wahab meriwayatkan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang penghuni surga? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, setiap orang lemah dan diperlemah. Andai ia telah bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan menunaikannya. Setelah itu beliau bertanya, maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Mereka menjawab, ya. Beliau bersabda, yaitu setiap yang suka berkata kasar, congkak dalam berjalan, dan sombong. Jadi, dari 2 hadis ini kita bisa pahami bahwa penghuni neraka nantinya adalah
orang-orang yang omongannya seringkali kasar pada orang lain dan suka menyombongkan diri di sepanjang kehidupannya. Kesombongan ini bisa dalam hal apa saja, bisa sombong karena harta, jabatan, bahkan kesolehan. Na'udzubillah. Sifat ketiga dari calon penghuni neraka adalah polisi yang suka memukul orang tanpa alasan yang jelas dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua golongan dari umatku yang kedua belum pernah aku lihat. Yang pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Kedua, wanita-wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, dan yang rambut mereka disasak bagikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga." Dalam hadis ini, para ulama berpendapat bahwa makna dari kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang adalah para polisi yang memukul orang-orang tanpa alasan yang jelas. Kemudian, mengenai kalimat wanita-wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, dan yang rambut mereka disasak bagikan punuk unta. Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah perempuan yang berpakaian tapi hati mereka telanjang dari takwa kepada Allah Ta'ala. Jadi, meskipun perempuan tersebut memakai pakaian yang panjang dan menutup aurat pun, jika hatinya tidak dipenuhi takwa, maka dia bisa tergelincir masuk ke dalam neraka yang pedih. Tapi, bukan berarti perempuan yang tidak menutup aurat lebih baik ya. Menutup aurat itu sudah merupakan kewajiban wanita. Namun, untuk menyempurnakannya, kita sebagai wanita juga perlu turut menghiasi hati dengan takwa dan kecintaan pada Allah Ta'ala. Di sisi lain, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa maksud dari kalimat tentang wanita ini adalah mereka yang bajunya tipis dan ketat sehingga bentuk tubuhnya bisa terlihat jelas. Wallahu a'lam. Terakhir, sifat calon penghuni neraka adalah mereka yang tidak mengamalkan apa yang dia katakan. Usama bin Zaid berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada hari kiamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata, 'Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar?' Orang itu berkata, 'Aku memang memerintahkan kalian agar berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melaksanakannya, dan melarang kalian berbuat munkar, namun malah aku mengerjakannya.'" Jadi, saat kita gemar share ajakan kebaikan di media sosial, ada baiknya kita juga mengamalkan kebaikan tersebut. Misalnya, kita suka share postingan tentang balasan pahala bagi orang yang bersedekah. Nah, kalau kitanya sendiri jarang sedekah, bahkan susah untuk menyisihkan sebagian uang untuk sedekah, maka hal itu pada akhirnya menjadi sia-sia. Meski kita suka share postingan semacam itu, selama kita tidak turut mengamalkannya, maka hal itu akan jadi sia-sia dan bisa saja menjerumuskan kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ajakan dan nasihat yang kita berikan pada orang lain sebenarnya adalah ditujukan pada diri sendiri juga. Artinya, kita harus lebih dulu mengamalkannya sebelum mengatakannya pada orang lain.
Jangan sampai kita aktif membagikan ajakan dan larangan dalam beragama, tapi hati kita kosong dan berpaling dari Allah. Na'udzubillah. Teman-teman, itulah beberapa sifat dari calon penghuni neraka. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan hidayah agar kita semua bisa menjauhi sifat-sifat itu, sehingga pada akhirnya terlindung dari siksa neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin.